Kongko Relax, sebuah program terbaru dari Cetia Awalokiteswara Widya Sasana atau lebih dikenal dengan AVS. Kongko Relax akan membahas berbagai masalah sehari-hari dalam sudut pandang Buddhis bersama pembina spiritual Cetia AVS, Biksu Nirmana Sasana yang lebih dikenal sebagai Suhu Shwehwa. Apa tema hari ini? Mari kita mulai. Kepada seluruh pendengar, kami ucapkan salam bahagia. Salam bahagia. Saudara Stephen, hari ini kita mau bahas tentang apa? Hari ini kita akan membahas mengenai kebahagiaan. Baik, silakan. Semua orang mencari kebahagiaan, baik anak kecil, dewasa, hingga orang tua. Nah, pertanyaan saya, apakah yang disebut kebahagiaan dalam pandangan Buddhis? Di dalam pandangan Buddhis, kebahagiaan itu bisa dibagi jadi dua, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan batin atau hati. Kebahagiaan duniawi itu satu kebahagiaan yang sangat luas yang tidak ada puasnya. Contohnya, orang selalu mencari kekayaan. Harta kekayaan ini mau sekaya apa? Sedangkan kita tahu banyak konglomerat masih tetap mencari harta kekayaan. Padahal mereka sudah mendapatkan satu titel konglomerat, tetapi masih mencari kekayaan itu. Nah, inilah keduniawian yang tidak ada batasnya. Kalau sampai kebahagiaan yang dia ingin dapatkan itu dan selama itu juga dia tidak merasakan cukup, apakah ada kebahagiaan? Bisa saya simpulkan yang tadi bahwa perlu ada kata cukup untuk kebahagiaan duniawi ini. Tetapi umumnya kebahagiaan duniawi tidak ada cukupnya dan tidak ada puasnya. Contohnya, kita sudah mendapatkan, kita sekarang bicara smartphone. Dapatkan smartphone yang bagus, tetapi beberapa bulan kemudian ada smartphone yang lebih canggih lagi. Kita merasa ini tidak cukup. Kita ingin mendapatkannya lagi. Sedangkan, uang saya nggak cukup. Saya mulai berpikir bagaimana mendapatkan. Nah, ini kebahagiaannya apa? Selama yang tidak ada kecukupan. Dan selama tidak ada kecukupan, berarti kebahagiaan yang kita dapat, kebahagiaan yang tidak cukup juga, yaitu kebahagiaan semu. Tetapi kalau di dalam pandangan Buddhis, ada satu kebahagiaan lagi, yaitu kebahagiaan batin, kebahagiaan hati. Nah, kebahagiaan hati ini, kalau dia batinnya terisi, dan dia mempunyai keyakinan, keyakinan terhadap agamanya, keyakinan terhadap ajaran agamanya, dan dia juga terapkan dan belajar dan menerapkan ajaran agamanya, dia akan batinnya itu akan terisi. Kalau di dalam Buddhis, kalau dia menjalankan Buddha Dharma, dia akan mengerti namanya ketidakkekalan. Karena ketidakkekalan ini, sehingga dia membuka pikiran dia, yaitu ada rasa puas dan ikhlas. Puas dalam hal apa? Hari ini saya mendapatkan rezeki 5 juta. Dia sudah merasakan inilah rezeki saya hari ini. Tetapi tidak terpatok atau tidak di situ saja. Buddhis tidak mengajarkan udah selesai 5 juta itu. Dia boleh berpikir lagi bagaimana saya bisa mencari yang lebih banyak. Tetapi untuk hari ini saya cukup. Tetapi kalau kita mau bicara yang keduniawian, dia akan merasa tidak ada rasa cukup dan merasa 5 juta kecil bener, kok teman saya bisa dapat lebih banyak. Mulai berpikir, kenapa teman saya bisa mendapatkan lebih banyak? Inilah keserakahan, sehingga dia timbul satu kesirikan, ketidaksukaan terhadap temannya, dan merasa temannya adalah salah satu pesaing dia. Sehingga dia juga bahkan kadang mempunyai pikiran jahat untuk menjatuhkan temannya. Di sini disebut ketidakpuasan. Berbeda dengan kalau dia mempunyai pandangan benar. Pandangan benar, dia tahu bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kekal dan segala sesuatu itu kembali kepada satu yang disebut, kalau di agama Buddha suka mengatakan, yaitu karma dia. Nah, karma ini kalau kita bicara, jangan kita salahkan segala sesuatu ke karma juga. Tetapi kita tahu ini hari ini saya terima seperti ini, ya udah. Karma itu kan satu perbuatan.
berarti dia harus lebih memanfaat perbuatannya yang lebih banyak. Ya, berarti dia harus berbuat karma yang lebih baik. Ya, lebih baik ini dalam hal dia tidak hanya mencari keuntungan, tetapi dia juga bisa memberi keuntungan. Nah, ini untuk apa? Untuk memperpanjang atau untuk bisa seperti ada petani sudah panen, dia harus tanam lagi nggak? Iya, dia harus tanam lagi. Ya, dia harus tanam lagi. Nah, sama dengan kita. Saya hari ini sudah mendapat seperti ini, terus saya tanam lagi, sehingga besoknya ini kalau buah kebajikan ini berbuah matang dan saya akan menerimanya lagi, berarti besoknya atau kapan dia akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ini dalam pandangan Buddhis, bukan membenci, bukan merasa tidak senang dengan teman dan menjadikan teman itu sebagai saingan. Ya, nah ini di dalam agama Buddha harus mempunyai pandangan benar sehingga mengerti namanya mudita. Ya, mudita ini adalah merasakan kebahagiaan orang lain. Saya juga ikut bahagia. Ya. Nah, teman kita mendapatkan lebih banyak, kita juga sangat mensyukurkan dia. Ya, dia hebat, dia lebih gigih. Nah, saya akan berpikir bagaimana supaya saya merubah diri saya untuk seperti dia, tetapi bukan jadikan dia itu musuh saya. Nah, maka itu inilah di Buddhis. Nah, dia selalu merasa dirinya udah cukup. Ya, cukup dalam hari ini saya mendapat sebanyak ini, ya kan? Tetapi bukan saya selalu harus seperti ini, tetapi saya bagaimana bisa berkembang. Berkembang ini bukan menjadikan orang lain sebagai saingan, bukan menyirik kepada orang lain, bukan marah kepada orang lain, tetapi justru orang itu menjadi satu motivator buat saya, satu cermin buat saya untuk saya bisa bagaimana seperti dia. Berarti seperti kita naik tangga, ya, pelan-pelan tapi naik terus gitu. Ya, kita pelan-pelan ikutin anak tangga itu dan kita bisa naik terus. Ya, di Buddhis, dalam ajaran Buddhis ada disebut Satparamita. Kita untuk bisa mendapatkan berkah yang lebih banyak dengan menjalankan Satparamita. Ya, salah satunya yaitu berdana paramita. Berdana paramita ini seperti kita memberi. Ya, seorang petani setelah dia panen, dia harus menanam kembali. Ya, sama dengan diri kita juga. Ya, kita sudah hari ini sudah mendapatkan hasil ini, saya harus menanam kembali. Menanam kembali berarti saya harus berbuat dalam kebajikan saya. Contoh, memberi dana kepada fakir miskin atau ke panti asuhan, panti jompo, atau ke tempat ibadah atau vihara. Nah, ini semua kita bisa lakukan dengan hati yang ikhlas. Ya, itu catatan. Kalau tidak dengan hati yang ikhlas, ya hasilnya juga akan sedikit. Ya, contohnya kalau petani menanam, dia harus dengan tanah yang subur atau ditambah lagi sedikit pupuk. Nah, inilah pupuk ini yaitu keikhlasan hati. Ya, keikhlasan hati adalah kerelaan kita memberi. Ya, seperti setelah memberi, saya akan merasa kebahagiaan. Saya tidak akan berpikir, oh, uang saya ini dipakai hal yang benar apa enggak, atau uang saya ini, jangan-jangan dia buat menjudi. Ya, ini keikhlasan kita ini nggak ada. Untuk itu kita harus setelah memberi, ya udah kembali lagi. Kalau dia memakainya tidak benar, itu adalah karma dia, bukan karena saya menyuruh dia. Ya, karena kenapa? Saya saat memberi dengan keikhlasan ini di pikiran saya, di cetana saya, membuat dia bisa bahagia dalam contohnya bisa membeli makanan yang mana dia tadinya terlihat lapar, tetapi kalau dia menipu saya, itu di luar dari saya bisa mengontrol dia. Ya, itu adalah karma dia sendiri. Ya, setidaknya saya dalam saat itu saya sudah membantu dia. Ya, membantu ini adalah satu kebajikan. Nah, dengan kebajikan kita berbuat, ya ingat harus ada satu catatan lagi saya kasih tahu, yaitu kebajikan tidak hanya dalam bentuk uang, bentuk benda yang harus diberikan. Selain itu ada kebajikan, contohnya dari pikiran saya berpikir kebajikan maka ke orang, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Ya, kita memberi senyum kepada orang lain itu juga salah satu bentuk berdana.
memberi orang bahagia. Contohnya orang lagi galau, orang lagi sedih, hanya kadang senyuman saya, kesedihan dia itu bisa punah, bisa sirna. Karena dia merasa, orang ini tersenyum sama saya, dia otomatis dan dengan sendirinya dia akan tersenyum. Ya, dengan senyuman dia inilah dia akan merasa hatinya itu agak lega. Istilahnya begitu. Nah, ini salah satu dana. Atau dengan berbuat baik, berbicara baik pun kita sudah berdana. Jadi berdana itu sederhana sekali ya? Sangat sederhana. Ada yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan doa. Doa. Ya, umpamanya orang maki-maki saya tidak membalasnya, tetapi dalam hati saya mungkin saya membacakan, melafalkan nama Buddha, terus saya mendoakan agar dia bisa berubah, agar dia bisa lebih bahagia. Ini dalam satu bentuk, dan dia tidak tahu saya sedang berdoa, tetapi saya sudah memberi kebahagiaan, mendoakan dia bisa lebih bahagia. Itu adalah salah satu dana saya. Jujur itu sulit untuk orang biasa, Sul. Ya, makanya agar kita bisa mendapatkan hal ini, ya kita tidak bisa lepas dari namanya ibadah. Ya, tadi kan amal kita bicara. Betul. Ya, untuk bisa melakukan amal yang lebih baik, kita harus ibadah. Ibadah kenapa? Ibadah kalau kita bicara dengan bahasa lain, agar iman saya ada. Ya, kalau kita di Buddhis, agar hati atau batin saya ini terisi. Ya, contoh motor perlu ke SPBU. Harus. Itu isi bensinnya. Ya, seperti kita makan. Ya, kita makan, jasmani kuat dan bisa kerja. Tetapi ada satu lagi, motor hanya isi bensin, satu hari dia juga tidak bisa jalan. Betul. Walaupun isinya penuh, bensinnya, bahan bakarnya penuh. Tetapi kenapa? Karena olinya tidak diperhatikan, dan mungkin olinya terlalu kental, dan olinya udah kering, ya, sehingga mesinnya pasti nggak bergerak lagi. Ya, kalaupun gerak dia pasti rusak. Nah, sama dengan kita juga, ya kan? Kalau batin kita hanya makan nasi, tetapi batin kita tidak kita isi, makanya orang sekarang ini banyak sekali merasa dirinya stres, ya, sehingga dia merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena kekosongan batin dia, walaupun dia berkecukupan. Nah, untuk mengisi batin ini kita perlu namanya ibadah. Nah, ibadah ini adalah kita belajar ajaran-ajaran. Kalau di Buddhis ya ajaran Buddha, yaitu Buddha Dharma. Kalau kita ke tempat ibadah, mungkin kita ke Cetia, ke vihara, ya. Kalau kita setelah ikut kebaktian mungkin dari Bante, dari biksu, dari para romo, ya kan, pandita, mereka bisa memberi pengarahan atau ceramah-ceramah. Nah, ini kita bisa menjadikan satu masukan buat diri kita. Nah, kita atau satu pedoman untuk hidup, sehingga kita bisa mengikuti, menjalani, atau dengan kita sering membaca sutra-sutra. Nah, dari ajaran-ajaran Buddha ini bisa memberi satu pemahaman tentang kehidupan ini. Ya, sehingga kita mempunyai keikhlasan, kerelaan, dan tahu bahwa dunia ini, kehidupan ini tidak ada yang kekal. Ya, sehingga mempunyai satu pandangan yang benar. Dengan pandangan benar, kita selalu berpikir yang benar. Dengan pikiran yang benar, kita akan bahagia. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu hati dan pikiran saya. Walaupun saya mempunyai kekurangan tentang duniawian, tentang harta atau kekayaan atau keuangan saya, tetapi kebahagiaan batin ini ada kepuasannya. Kepuasan ini maksudnya, ya, dia rasa udah, dia bahagia walaupun dia tidak mempunyai kekurangan keduniawian. Tetapi inilah namanya kebahagiaan batin, kebahagiaan hati. Ini sangat berbeda. Kenapa dia dikatakan berbeda? Kebahagiaan batin atau hati ini ada rasa kepuasan, ada rasa kecukupan. Ya, sehingga dengan kecukupan ini udah cukup. Tetapi tidak cukup berhenti dan tetap berdiri di situ, tapi bisa berusaha seperti tadi sudah kita jelaskan, ya kan? Ya, kita bisa berusaha dengan berbuat kebajikan lagi. Ya, sehingga
sambil kita usaha dalam usaha dagang, usaha kerja, ya kan. Nah, sambil juga berusaha dalam hal kebajikan. Ya, sehingga segala usaha itu kita jalan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Saya punya pertanyaan, Suhu. Tadi kita berbicara tentang berbuat baik, salah satunya dengan berdana. Meskipun bukan dengan materi, bisa dengan senyuman, bisa dengan membuat suasana hati orang lain menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan ketika kita berdana kepada seseorang atau kepada tempat ibadah? Mana yang lebih baik atau sama saja? Bagaimana? Pasti berbeda. Bedanya kalau kita memberi kepada personal atau perorangan, ya ini hanya memberi dia satu orang saja, membantu satu orang saja. Tetapi kalau saya berdana ke panti, ya di dalam panti itu banyak, ya dari panti asuhan banyak anak-anak. Ya, sehingga kebahagiaan itu lebih banyak yang merasakannya. Ya, atau saya berdana ke vihara, ke tempat ibadah. Tempat ibadah itu ramai, ya kan. Nah, sehingga dana saya ini bisa dipakai lebih banyak lagi kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, ini jadi berbeda satu orang dengan banyak, ya kan. Walaupun dengan nominal yang sama, tapi hasilnya ya pasti berbeda. Ya karena ya makanya kalau doa di dalam agama Buddha ada satu namanya semua makhluk berbahagia, ya kan. Nah, semua makhluk berbahagia itu sangat luas sekali. Makanya di agama Buddha selalu ada doa itu di akhir dari satu kebaktian. Ya, semua makhluk berbahagia. Sejauh mana semua makhluk berbahagia ini? Ya, semesta punya makhluk, ya baik yang terlihat, baik yang hewan dibagi dari yang terbang, yang melata, yang berkaki dua, dan banyak lagi hewan-hewan yang mungkin hewan yang keluar hanya di malam hari, dan yang di siang hari. Demikian pula manusianya, baik manusia yang bahagia, yang sudah bahagia keduniawiannya, bahkan sampai yang merasa belum bahagia dalam keduniawian. Maka kita doakan semuanya. Nah, inilah di dalam agama Buddha satu cinta kasih yang universal. Jadi kita tidak harus membeda-bedakan antara hewan, manusia, siapapun itu. Kita doakan mereka semua. Nah, inilah yang saya selalu bangga dengan ajaran Buddha, yaitu sabesata, ya semua makhluk, ya kan, keseluruhannya. Jadi tidak memandang. Nah, kalau di dalam Mahayana ini disebut satu jiwa bodhisattva. Ya, jiwa bodhisattva itu selalu memberi kebahagiaan tanpa memilih dia itu siapa. Ya, jadi ini juga tidak gampang dilaksanakan. Betul. Ya, terutama saya tidak mungkin memberi kebahagiaan kepada musuh saya yang saya paling benci. Biasanya orang begitu. Nah, ini dia. Makanya kita harus mulai melatih. Ya, kalau kita sudah tahu, kita sudah pernah mendengar ceramah, kita sudah pernah membaca sutra, dan kita sudah mengerti, apalagi, nah tinggal dipraktekkan. Ya, walaupun saya sangat membenci dengan dia, saya tidak bisa keluar kata-kata ucapan untuk dia, tetapi saya bisa dengan doa. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, karena manusia penuh gengsi loh. Ya kan, kepada orang yang saya nggak suka saya bicara dulu, diketawain sama teman-teman, ya kan. Nah, dengan doa tidak ada yang tahu, tetapi saya cukup batin saya berusaha untuk memberi satu kebahagiaan buat dia. Ya, contohnya bisa agar dia bisa merubah sifatnya, ya kan. Nah, sehingga dia lebih bahagia. Nah, ini semua tentang kebajikan dia, ya kan. Maka semakin banyak memberi, apapun bentuknya, itu membuat kita malah semakin bahagia. Iya. Kalau dari sisi matematik, kita contohnya 1/2. 1/2 hasilnya setengah. Ya, kalau itu permintaannya 2. Oh, oke. Ya kan? Ya, saya berbuat kebajikan 1, saya mintanya 2, hasilnya dapat setengah. Ya kan? Nah, ini kan di matematik begitu. Oke, menarik. Nah, kalau saya memberi 1, saya mintanya 1 aja. Hasilnya akan lebih banyak, berarti 1. Ya, 1 dibagi 1. Ya kan, di setengah. Betul. Ini 1. Ya. Nah, kalau saya membuat kebajikan, saya tidak perlu mengharapkan imbalannya. Nah, itu hasilnya tidak terhingga.
Ya, jadi di Buddhis ya selalu mengajarkan ya memberilah, ya berdana paramita lah, ya apapun bentuknya. Apapun itu bentuknya. Ya tanpa kita banyak sih berbuat baik karena modus, karena mau nama, karena mau apa gitu ya. Nah, tetapi berusahalah kita berbuat dengan keikhlasan. Maka tanpa tidak perlu lagi kita mendambakan imbalannya. Karena kalau kita di dalam agama Buddha, sebab dan akibat. Berbuat sebab yang baik akan mendapatkan akibat yang baik, ya kan? Nah, contohnya kita makan. Apakah perlu nasi yang di depan saya ini? Saya berpikir di saat saya mau makan, kira-kira bisa membuat saya kenyang nggak ya? Ya tinggal dimakan aja pasti kenyang. Betul. Ya kan? Oh tidak kenyang, makan lagi. Nangkep maksudnya? Sederhana ya? Ya sederhana sekali. Bapak, saya berbuat baik, apakah saya dapat imbalannya? Nggak usah nanya lagi. Ya saya nggak usah kita ini makanan ini perlu saya makan, tapi bisa buat saya kenyang nggak usah ditanya lagi. Kalau nggak kenyang, makan lagi. Nah, saya udah berbuat baik, saya masih belum mendapatkannya. Saya berbuat lagi kebajikan dan terus berbuat kebajikan. Ya, saya yakin paling 2 piring, 3 piring pasti udah kenyang. Pasti. Ya, sama kebajikan juga akan seperti itu tanpa kita mengharap dan bertanya kira-kira ada imbalan nggak. Ya, gitu loh. Pembahasan kali ini sangatlah bermanfaat, sangat sederhana ternyata ya. Untuk bahagia itu kita harus berusaha, tetap harus berusaha, harus banyak memberi, harus banyak berdana paramita tadi ya, kepada siapa saja, di mana saja. Semakin banyak memberi tapi jangan meminta, biarkan saja. Maka hasilnya akan bukan jangan meminta, tidak perlu. Tidak perlu meminta, maka hasilnya akan menjadi tak terhingga. Kalau kita merunut dari awal tentang mengenai apa itu kebahagiaan dalam pandangan Buddhis, maka ada 2 hal ya Suhu ya. Yaitu kebahagiaan duniawi yang tidak ada cukupnya. Karena kita selalu meminta dan meminta. Tapi di sisi lain ada kebahagiaan batin. Yang dimana kita makin memberi malah makin bahagia. Betul. Dan juga tadi bukan apa, jangan meminta, bukan tidak meminta. Jangan memohon, jangan punya keinginan. Teruslah memberi dengan ikhlas gitu ya. Ikhlas. Wow, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa pertanyaannya sudah terjawab, Su. Baik. Apa itu kebahagiaan, sebab kebahagiaan, dan cara memperoleh kebahagiaannya itu sendiri. Maka dari itu, saya Stephen Lin. Saya Biksu Nirmana Sasana. Kami undur diri untuk episode kali ini. Salam bahagia kepada seluruh pendengar.